Atau Panthera tigris merupakan salah satu predator terbesar yang penyebarannya dahulu hampir meliputi seluruh daratan Asia hingga ke beberapa pulau di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 3 subspesies harimau. Yang pertama ada harimau Sumatera, yaitu Panthera tigris sumaterae. Yang kedua ada harimau Bali, Panthera tigris balika. Yang terakhir ada harimau Jawa atau Panthera tigris serleca. Dua dari ketiga subspesies harimau tersebut, diantaranya harimau Bali dan harimau Jawa, mengalami kepunahan pada tahun 1940-an. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumaterae merupakan satu dari ketiga subspesies yang masih bertahan hidup hingga sampai saat ini, dan termasuk ke dalam klasifikasi satwa kritis terancam punah. Harimau Sumatera adalah harimau terkecil di dunia dan hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera jantan dewasa rata-rata memiliki tinggi hingga 60 cm dan memiliki panjang dari atas kepala hingga bawah kaki sekitar 250 cm dan berat badannya itu 140 kg. Sedangkan pada harimau Sumatera betina memiliki panjang 198 cm dan berat 91 kg. Harimau Sumatera berkulit lebih hitam dibanding harimau lainnya dan loreng hitamnya lebih rapat. Klasifikasi ilmiah dari harimau Sumatera. Harimau Sumatera termasuk dalam kingdom Animalia. Terus yang kedua itu filumnya Chordata atau berdasarkan hewan yang bertulang belakang. Terus kelasnya Mamalia, itu hewan yang menyusui. Terus yang keempat ada Ordo, itu karnivora karena berdasarkan hewan pemakan daging. Yang kelima ada familinya itu Falidae. Terus yang keenam ada genusnya itu Panthera. Terus ada spesiesnya itu Panthera tigris, dan yang terakhir ada subspesiesnya itu Panthera tigris sumaterae. Harimau Sumatera memiliki keunggulan ataupun keunikan. Yang pertama, harimau Sumatera merupakan karnivora puncak rantai makanan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengontrol populasi mangsanya seperti rusa dan juga babi hutan. Yang kedua, harimau Sumatera merupakan endemik dari Pulau Sumatera, yaitu spesies unik yang hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Yang ketiga, harimau Sumatera memiliki suara yang bervariasi untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang keempat, kemampuan berburu. Harimau Sumatera mandiri sejak usia 18 bulan dan mampu bertahan hidup hingga 15-20 tahun. Yang kelima, harimau Sumatera memiliki pola loreng yang gelap. Dengan loreng garis-garis hitam yang rapat, harimau Sumatera dapat berkamuflase di lingkungan hutan tropis. Pada ukuran tubuh yang kecil, yaitu pada harimau Sumatera jantan, memiliki panjang mencapai 250 cm, dan pada harimau Sumatera betina memiliki panjang mencapai 198 cm. Mereka dapat beradaptasi di habitatnya, yaitu di hutan tropis. Loreng pada harimau terlihat mirip satu sama lain. Namun sebenarnya loreng pada harimau Sumatera unik seperti sidik jari manusia. Harimau Sumatera juga merupakan hewan yang hidup soliter, di mana sebagian besar waktu hidupnya dia menyendiri, dan setiap wilayah jelajahnya ditandai dengan urin dan juga bekas cakaran pada pohon. Pada harimau Sumatera memiliki kekurangan atau kelemahan. Menurut International Union for Conservation of Nature, harimau Sumatera masuk ke dalam kategori terancam punah.
Harimau Sumatera merupakan salah satu satwa dengan tingkat perawatan yang sulit dan rawan kematian. Jumlah populasi harimau di alam bebas hanya sekitar 400 individu saja. Faktor utama punahnya jumlah harimau secara dramatis di Asia disebabkan oleh kerusakan habitat dan perburuan ilegal. Menurut International Union for Conservation of Nature, harimau Sumatera masuk ke dalam kategori terancam punah dan jumlah populasi di alam bebas hanya sekitar 400 individu saja. Maka dari itu, harimau Sumatera sangat perlu untuk disosialisasikan. Karena selain alasan tadi, harimau Sumatera juga berada dalam ancaman kritis akibat hilangnya habitat, perdagangan organ tubuh harimau, dan juga konflik dengan manusia. Dengan melakukan konservasi in situ dan ex situ, serta pemantauan habitat, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya pelestarian dan juga perlindungan pada harimau Sumatera untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga mencegah kepunahan. Dan untuk pemerintah diharapkan dapat menegakkan hukum yang melarang perburuan dan juga perdagangan ilegal. Adapun upaya pemerintah dalam menyelamatkan harimau Sumatera, itu yang pertama ada strategi pengembangan dan pengelolaan konservasi populasi harimau Sumatera. Yang kedua itu ada pengamanan dan perlindungan populasi harimau Sumatera yang masih ada di habitatnya. Terus yang ketiga itu mengembangkan penangkaran harimau Sumatera untuk mendukung pemulihan populasi di alamnya. Dan yang terakhir itu membangun jaringan kerja untuk pelestarian harimau Sumatera di Indonesia. Harimau Sumatera memiliki peran penting dalam kehidupan dan ekosistem. Yang pertama yaitu keseimbangan ekosistem, yang kedua yaitu warisan budaya, dan yang ketiga yaitu konservasi dan pariwisata.